Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Kita akan kembali membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih atas berkat, kasih setia, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami mau bersekutu bersama lewat Victorious Devotion dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi dan layakkan hamba-Mu, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ambil dari kitab Matius pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Matius 4 ayatnya yang keempat. Ini satu perikop ya tentang pencobaan di padang gurun, tapi kita akan baca ayat 4 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Makanan pokok kita apa? Sagu, singkong, ubi, atau beras, atau nasi ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi konteks di Palestina sana atau di Israel, roti adalah makanan pokok orang-orang yang ada di sana ya. Dan Tuhan Yesus menyampaikan firman ini bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja. Judul renungan kita pada hari ini tidak hanya kebutuhan jasmani. Banyak orang berpikir bahwa yang paling penting dari hidup ini adalah bagaimana dia bisa makan, begitu ya. Makanannya bergizi, makanannya itu enak, begitu ya. Dan semua hal yang dipikirkan adalah yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, yaitu makan, minum, pakai, tempat tinggal, ya, ketenangan jiwa dan lain-lain sebagainya, kebutuhan jasmani, begitu ya. Nah, penyediaan Tuhan tidak hanya kebutuhan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bayar uang sekolah, apalagi ya kebutuhan kita, skincare gitu ya, buat yang anak-anak muda cewek, ibu-ibu dan sebagainya, atau bapak-bapak ngopi, ya bukan hanya itu kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak yang menjadi kebutuhan kita, tapi tidak hanya sekedar itu. Tapi kenapa banyak energi kita habiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani? Nah, penyediaan Tuhan bagi kita itu juga meliputi kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh setiap kita. Itu juga penting kita perhatikan. Yang pertama dalam Filipi 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkaitan dengan kebutuhan roh kita, spiritual kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu juga harus kita penuhi. Dan ketika itu tidak terpenuhi, maka tidak akan ada yang namanya damai sejahtera, tidak akan ada yang namanya ketenangan, tidak akan ada yang namanya semangat hidup ya. Kalau itu nggak terpenuhi, kita boleh punya banyak materi, harta, ya kita boleh memenuhi semua kebutuhan jasmani kita, tapi kalau kebutuhan roh kita, hubungan kita dengan Tuhan, kebutuhan spiritual kita nggak jaga, kita nggak penuhi, kita nggak bangun, hidup itu akan timpang. Kelihatan di luar cantik, kelihatan dari luar kuat, gagah begitu ya, karena rajin fitness umpamanya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang rapuh dalam dirinya. Kenapa? Karena rohnya atau kebutuhan spiritualnya itu nggak terpenuhi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau ini terpenuhi, maka ada damai sejahtera. Kita boleh kekurangan dalam hal materi ya, tapi ketika kebutuhan spiritual kita cukup melimpah, akan ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan kita. Orang tidak akan lihat bahwa kita adalah orang yang menderita. Kenapa kita selalu menampilkan
kehidupan yang sukacita, yang semangat begitu, yang bergairah, yang penuh pengharapan. Kenapa? Karena kebutuhan spiritual kita terpenuhi, yaitu kebutuhan roh kita. Ada damai sejahtera yang dikatakan di sini bahkan melampaui segala akal. Wow, Tuhan berikan itu bagi kita ketika ini betul-betul kita bangun ya spiritual kita, roh kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita bangun, kita jaga, kita sungguh-sungguh perhatikan, maka yang namanya kebutuhan rohani kita itu pasti akan terpenuhi. Apalagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Mazmur 23 ayat yang ketiga ini berkaitan dengan jiwa kita gitu ya. Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita juga perlu memperhatikan kebutuhan jiwa kita begitu ya. Ada istilah yang populer mungkin ini di dunia psikologi ya, istilah burnout, itu bahasa Inggrisnya. Burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental dan emosional yang sangat berat akibat tekanan atau stres yang berlangsung lama. Biasanya itu berkaitan dengan ya tuntutan pekerjaan yang berat. Di pelayanan juga orang bisa ngalamin yang namanya burnout, atau tanggung jawab yang terus menerus yang gak ada habisnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita yang aktif dalam pelayanan, kita yang kelihatannya dekat dengan Tuhan begitu ya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan jiwa kita ya, berkaitan dengan mental kita, berkaitan dengan emosional kita ya. Dan Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang begitu ya. Dalam Mazmur 23 ayat 3 dia bilang, ia menyegarkan jiwaku ya. Jiwa kita bisa segar ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan ya, menjauhi hal-hal yang jahat begitu ya. Kita betul jaga jiwa kita, jangan sampai kita jadi sakit jiwa ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Banyak orang sakit jiwa hari-hari ini bukan karena nggak bisa makan atau bukan karena kebutuhan-kebutuhan jasmani yang nggak terpenuhi. Orang sakit jiwa ya karena memang ada yang kosong di jiwanya, dan itu bisa diisi ketika kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan ya, yang dekat dengan Tuhan. Dan ya Tuhan menyegarkan jiwa setiap kita, dan ini perlu kita perhatikan juga. Jadi ingat ya, kita jangan hanya peduli dengan kebutuhan fisik gitu ya, jasmani. Tuhan bisa sediakan semua itu, tapi juga Tuhan sediakan kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa kita. Dan itu bisa terpenuhi ya, Tuhanlah yang menyediakan semua itu bagi setiap kita yang sungguh-sungguh. Bukankah dia berkata, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan ini kan bicara soal jiwa ya, kebutuhan jiwa yang terpenuhi ya, kebutuhan jiwa yang tercukupi. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, biar setiap kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini bukan hanya perkara-perkara jasmani ya, tapi ada perkara rohani, ada perkara yang spiritual, ada jiwa yang harus betul-betul juga mendapat kesegaran, dan kesegaran itu ada di dalam Tuhan. Yohanes 6 ayat 35 bilang begini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ini bukan bicara soal roti yang apa yang namanya, kalau di Indonesia itu kan roti yang terkenal, roti apa yang biasa lewat di depan rumah kita gitu ya, roti tawar atau sari roti, bukan ya, atau minuman boba dan lain sebagainya, atau ya kalau anak saya gitu ya senang dengan minuman-minuman manis di mixu atau dan sebagainya. Bukan hanya itu bisa membuat kita haus, membuat apa namanya, haus kita hilang, tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Tapi dirinya, hidupnya dia berikan buat kita, dan ketika kita terima itu, dia katakan bahwa ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi.
Yesus adalah satu-satunya yang bisa membuat kita enough, puas gitu ya, cukup gitu ya, merasa cukup. Dunia ini tidak akan memberikan rasa cukup bagi kita, tapi Yesuslah satu-satunya yang akan memberikan rasa cukup, bahkan puas dalam hidup kita, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena itu, biarlah setiap kita sungguh-sungguh tahu mana yang prioritas dalam hidup ini, bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga hal-hal yang rohani, dan jiwa kita harus disegarkan terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca, dengar, dan renungkan pada hari ini. Kami mau terus percaya, dan kami mau terus melihat bahwa Engkaulah sumber, Engkaulah yang menyediakan apa yang kami perlu, tidak hanya kebutuhan jasmani, tapi juga rohani dan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.